syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Dan sekarang kami ingin melanjutkan doa malam kami hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin, sehingga semua yang kami kerjakan dalam kami menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam besar agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah perenungan dengan judul Mengapa Penakut Masuk Neraka. Saya sebetulnya sambil menunggu pertanyaan dari saudara sekalian, karena doa malam itu memang didedikasikan temanya untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan yang bersifat kerohanian yang kami bisa menjawab, silahkan diajukan kepada kami, baik melalui kolom chatting atau jaringan pribadi atau Jabri ya. Dan nanti akan menjadi salah satu topik dalam doa malam kita. Tapi hari-hari ini belum ada lagi nih pertanyaan. Jadi kami biasanya kemudian menyampaikan tema-tema yang dibutuhkan saat ini, entah itu berkaitan dengan berita-berita yang viral ya, maupun pertanyaan-pertanyaan umum dan berkaitan dengan iman. Nah, sore hari ini judulnya Mengapa Penakut Masuk Neraka. Kita baca dulu kitab Wahyu pasal yang pasal yang ke-21, Wahyu pasal 21 ayat 8 ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 saya baca untuk saudara sekalian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sampai di sini pembacaan saya, saudara-saudara. Terus terang firman Tuhan ini menjadi pertanyaan buat saya dalam jangka waktu yang lama waktu itu ya, karena saya menjadi takut ini membaca firman Tuhan ini, karena begini, kitab Wahyu itu di pasal-pasal awal dituliskan di sana dinyatakan inilah wahyu Yesus Kristus ya, yang akan terjadi. Jadi wahyu itu penglihatan atau pernyataan Tuhan yang disampaikan kepada hambanya Rasul Yohanes ketika dibuang di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu ternyata digambarkan pulau yang jarang penghuninya waktu itu. Jadi dia di situ itu dibuang di sebuah pulau yang tidak enak seperti itu. Tapi justru di situ Yohanes mendapatkan pewahyuan dari Tuhan yang luar biasa ini. Dan pewahyuan itu dikatakan itu akan terjadi ya. Dan kalau kita membaca dari seluruh kitab Wahyu, ini ada banyak hal yang harus direnungkan dalam-dalam, saudara ya. Nah, salah satunya di sini ini dikatakan bahwa kalau saya menjelaskan ayat ini ya, yang saya renungkan dan saya terima, bahwa besok manusia itu kalau sudah mati, suksmanya atau rohnya atau nyawanya masuk
ke dimensi akhirat. Orang di sekitar saya sering menyebutkan dengan istilah demikian, akhirat, ya, zaman akhir. Atau orang di sini menyebut dengan istilah zaman kelanggengan. Langgeng itu artinya keabadian, ya, abadi. Jadi kelanggengan artinya keabadian. Zaman keabadian, jadi tidak ada perubahan lagi. Itu. Yang masuk neraka terus, yang masuk surga terus. Nah, pengertian saya, mereka yang masuk ke tempat hukuman ini oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang berbuat jahat, begitu loh. Nah, jadi kalau di sini tadi disebutkan di ayat ini dengan jelas ini, itu hitungan saya ada 8 jenis manusia, 8 jenis manusia, karena di situ dikatakan orang-orang, tetapi orang-orang, gitu. Ya, itu yang nanti akan masuk yang diistilahkan ke dalam hukuman kekal, dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, dan di situ disebut kematian kedua. Nah, seringkali kita orang beriman ndak asinglah dengan istilah ini. Kematian kedua itu maksudnya neraka, saudara ya. Nah, tapi pertanyaannya, kalau yang lain-lain itu masuk akal lah ya. Jadi di sini disebutkan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang loh ini saudara, jadi manusia, pembunuh ya, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, kemudian semua pendusta, gitu, itu masuk akal kalau masuk neraka. Tapi penakut kok masuk neraka, itu menjadi perenungan yang lama buat saya waktu itu. Ini gimana ini penjelasannya? Ya, karena begini, saya berpikir yang namanya rasa takut itu manusiawi. Siapa di dunia ini yang tidak punya rasa takut? Pasti punya rasa takut lah, ya toh. Yang ini dulu pernah saya singgung juga dalam salah satu renungan malam kita. Rasa takut itu diberikan Tuhan kepada manusia. Itu manusiawi, wajar gitu loh. Dan bahkan kalau saya berpikir, rasa takut itu diberikan kepada manusia untuk keseimbangan. Coba kalau manusia tidak punya rasa takut, ya toh, bahaya besar begitu ya ditempuh saja, gitu. Ya, kemarin aja kita di hari-hari ini melihat banyak bencana ya saudara ya, ada bencana banjir, itu yang sekarang ini kalau mau melihat yang gitu-gitu itu kita sangat dipermudah, tidak menanti harus televisi menyiarkan, bahkan sekarang ini Anda nanti mengeklik sesudah ini masuk di YouTube, lalu klik lalu diketik bencana banjir atau bencana tanah longsor atau bencana gunung berapi seperti itu. Yang kemarin yang saya lihat itu ada banjir besar gitu, lalu ada seorang yang nekat gitu. Jadi sudah tahu banjirnya datang itu, dia malah mendekat masuk berjalan ke arah tengah sungai itu, sehingga orang-orang di pinggir gitu kan geger, wah minggir. Nah, ternyata orang itu juga ya memang dia mau melihat sesuatu yang penting di situ rupanya, lalu sudah itu dia juga lari ke pinggir. Tapi ketika dari pinggir itu ke tengah gitu, wah kan kita yang melihat gambarnya aja khawatir. Waduh, ini padahal banjir kan datang. Kalau tiba-tiba ada banjir besar datang itu ya lenyap lah gitu. Sepertinya orang itu tidak punya rasa takut. Nah, itu kalau kebablasan, kalau keterusan seperti itu, manusia tidak punya rasa takut, ya banyak manusia tewas karena tidak punya rasa takut, ya toh. Ya, jadi rasa takut itu diberikan kepada manusia supaya manusia belajar dan supaya manusia punya indera untuk menjauhi bahaya. Salah satu yang saya ingat peristiwa lucu di sekitar saya adalah cucu saya yang masih kecil. Nah, itu mereka berdua biasa main-main dengan alat untuk membunuh nyamuk yang wujudnya tamplek badminton itu ya, yang seringkali orang-orang berkata badminton dengan nyamuk ya. Jadi alat pengusir nyamuk atau pembunuh nyamuk yang bisa nyetrum itu loh. Nah itu kalau dilarang itu mereka nggak mau. Ya biasa untuk main-main aja.
Tapi satu ketika alat itu dibuat rebutan rupanya. Jadi si adiknya memegang yang sebelah pangkal, kakaknya memegang di sebelah tampleknya itu yang bisa nyetrum itu. Sehingga ketika tertekan, jadi tombolnya itu kepecet ya, ditekan tanpa sengaja oleh adiknya, maka si kakak kena setrum. Wah, habis itu ya dia nangis karena sakit. Dan habis itu dia sangat takut melihat tamplek nyamuk. Melihat itu. Jadi kalau itu adiknya pegang itu, adik, itu menakutkan. Nah, itu artinya kan kita kalau belajar dari peristiwa ini, rasa takut itu diberikan Tuhan justru untuk keseimbangan buat manusia, seperti itu. Nah, tapi mengapa di kitab Wahyu itu dinyatakan di sini penakut itu masuk ke dalam kematian yang kedua. Penakut itu masuk neraka. Nah, ini kan berarti perlu penjelasan lanjut ini, ya. Perlu perenungan dan penjelasan rinci sehingga mengenal atau memahami takut yang menyebabkan masuk neraka itu takut yang bagaimana. Nah, itu saudara ya. Tapi kalau saya lanjutkan, ini waktunya bisa panjang. Nah, saya tidak akan melanjutkan sampai seluruhnya karena ini sepertinya membahas penakut masuk neraka ini saja. Ini akan menjadi beberapa kali doa malam. Tapi setidaknya kali ini kita dibawa oleh firman Tuhan ini untuk merenungkan. Mari kita pahami kata penakut. Ya. Penakut itu jadi yang masuk kematian yang kedua, masuk neraka itu penakut, saudara. Nah, kalau yang namanya penakut itu bukan sekedar takut, tapi benar-benar orang itu jadi ketakutan banget begitu. Atau kalau kita bisa mengartikan penakut itu tukang takut. Tukang takut. Ya. Ya dah. Jadi penakut itu apa-apa takut gitu ya, tukang takut. Karena ya kalau penjahat itu kan tukang berbuat jahat ya, lalu apalagi yang pakai awalan pe itu toh. Ya katakanlah pembuat tahu itu tukang membuat tahu. Nah, pembuat baju itu tukang membuat baju. Penakut itu tukang takut. Nah, ini penakut ini yang ini perlu kita renungkan. Jadi takut yang berlebihan itu, saudara ya, bukan sekedar rasa takut sebagai keseimbangan. Takut yang berlebihan, dan di sini ini jelas dimaksudkan oleh firman Tuhan ini ada jenis takut yang berlebihan itu yang pada akhirnya mempengaruhi iman. Nah, itu loh. Mempengaruhi iman sehingga nanti juga akan mempengaruhi percaya seseorang kepada Tuhan, akan mempengaruhi ketaatannya kepada Tuhan, akan mempengaruhi banyak hal yang seharusnya bisa membawa manusia itu untuk mendapatkan tempat kemuliaan pada zaman akhirat. Tapi karena gara-gara penakut, maka tidak jadi dapat tempat kemuliaan. Yang didapat justru firman Tuhan dengan jelas menyatakan di lautan api dan belerang yang menyala-nyala itu adalah kematian kedua atau neraka, tempat penghukuman pada zaman akhir. Nah, ini yang rasanya tidak dijelaskan sekarang. Hanya sekarang kita mendapatkan satu kesimpulan, ya paling tidak seperti itu pada awal perenungan mengenai penakut masuk neraka ini. Ya ini nanti topiknya di beberapa ke depan ini, penakut masuk neraka gitu. Tapi sekali lagi saya menanti loh pertanyaan dari saudara sekalian untuk mewarnai doa malam kita ini. Jadi pertanyaan yang bersifat kerohanian yang kita bisa jawab ya, dan menjadi topik-topik doa malam kita. Nah, penakut masuk neraka ini, kesimpulan yang pertama saya dapatkan bahwa ada jenis takut yang ketakutan itu bisa mempengaruhi iman.
dan iman itu kehidupan keimanan seseorang bisa terganggu atau bahkan rusak keimanannya jadi ancur-ancuran, lalu membawa orang untuk masuk ke kematian kedua. Itu. Nah, jadi kalau sudah merenungkan sampai tahap ini saja, kita tidak heran sekarang kalau penakut itu bisa masuk neraka, ya bisa. Kalau rasa takut yang berlebihan itu mempengaruhi iman. Jadi nilai yang saya dapatkan, saudara-saudara, yang dapat saya ketengahkan kali ini, cukup singkat renungan kali ini. Rasa takut itu manusiawi, tetapi ada rasa takut berlebihan sehingga mempengaruhi iman. Nah, ini harap kita sadari, ya. Jadi jangan heran kalau penakut masuk neraka. Nanti serius nih, ini dari hal yang kecil dan sederhana ini, tapi ini serius. Ada di antara saudara dan saya yang penakut. Nah, nanti kita lebih jelas akan merenungkan dengan mencermati penakut masuk neraka ini pada waktu-waktu doa malam berikutnya. Tapi setidaknya sekarang mari kita menyadari hal ini. Rasa takut itu manusiawi, tetapi ada rasa takut berlebihan sehingga mempengaruhi iman. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara, kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang masih dikirim kepada kita hari ini. Dan saudara, ada yang bertambah ini, ada nama-nama yang khususnya yang membutuhkan kesembuhan dan membutuhkan dukungan doa kita. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk doa malam hari ini, untuk renungan singkat dari firman Tuhan yang sungguh hal yang sederhana, tapi seringkali luput dari perhatian kami. Bahkan kami mengalaminya, tapi tidak menyadari bahwa rasa takut yang berlebihan itu bisa mempengaruhi iman, dan bahkan mungkin ada di antara kami ketika nanti kami merenungkan, kami sudah terjebak di dalamnya. Kami takut melakukan sesuatu atau takut terhadap sesuatu sehingga kami bisa kehilangan keselamatan menurut firman Tuhan ini. Tuhan, mohon Roh Kudus semakin menjelaskan kepada kami, dominan memimpin kami, baik anak-Mu di sini yang menjelaskan dalam program doa malam ini maupun kami semua yang mengikutinya, sehingga setiap doa kami, baik doa pagi maupun doa malam melalui online ini, sungguh kami mendapatkan sesuatu yang berharga yang membawa kami kepada kemenangan hidup. Ini doa kami selalu, Tuhan. Karena itu kami berharap dan terus bersandar kepada kasih karunia Tuhan yang besar saja yang membawa kami kepada kesempurnaan dalam kami menyembah memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk khususnya bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberi kesejahteraan, memberi kedamaian, dan bahkan juga di kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami berada, semua kami yang mengikuti doa malam ini, Tuhan memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada kami semua. Terima kasih, dan sekarang kami masih terus mendoakan saudara-saudara kami yang mengirimkan nama-nama untuk dibantu doa, yaitu terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan. Ada di antara saudara kami ini yang sekarang ada di ICU, yang bergumul dengan kehidupannya, kesehatannya. Oh Tuhan, kami sekarang berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, Sang Penyembuh itu, kami berseru, kami hanya bisa memohon Tuhan. Selebihnya kami bergantung pada kasih karunia Tuhan untuk menolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arnis Diawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elizabeth Srimintawati Indah Purwaningtyas, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Hendri Dwi Laksono yang ada di ICU di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati, semuanya di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan yang menyembuhkan mereka, memberi kesembuhan, kesempurnaan kesembuhan, pemulihan jasmaniah, pertumbuhan yang baik kepada kesehatan jasmani maupun kejiwaan jasmani rohani.
Terima kasih Tuhan juga pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohanes Sabtorini di Kediri. Tuhan menjawab doa, memberikan jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih, kami mengucap syukur setiap hari kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, baik melalui doa pagi, doa malam, dan setiap ibadah serta penyembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan ini. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan segala yang kami kerjakan ini, bahkan juga pelayanan onsite maupun online. Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, Tuhan yang membawa kami dapat menyempurnakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hari. Dengan ini Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama dengan Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap hari jam 5 pagi. Ya, kami mengundang saudara untuk bersama-sama dengan kami menikmati berkat Tuhan melalui online ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap berharap dukungan Anda berupa apapun juga, paling tidak dukungan doa juga. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.